Halo, Assalamualaikum. Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini sebelum nanti ada match antara Manchester United menghadapi Burnley, gua mau news update aja ya, yang sudah lama nih, lumayan ya. Sorry kalau agak rame. Langsung aja gua ambil dari beberapa berita di Twitter ya. Dan seperti biasa juga, gua serahkan ke teman-teman mau percaya atau enggak, monggo silahkan. Langsung aja dimulai dari Fabrizio Romano mengabarkan kalau Napoli ini berminat untuk mendatangkan Axel Tuanzebe dengan pinjaman dan opsi pembelian ya. Seperti kita ketahuin sekarang kan Axel Tuanzebe ini masih di Aston Villa. Yang gua lihat ketika masih Dean Smith, Axel Tuanzebe ini sering sekali dipakai, tapi setelah ganti ke Steven Gerrard ini agak tidak sesering seperti waktu zamannya Dean Smith. Menurut gua sih sebenarnya Axel Tuanzebe ini potensial ya. Kalau seandainya harus ke Napoli, peminjaman mungkin boleh, tapi kalau seandainya akan dibeli kok, ya menurut gua sih dia potensial ya, masih muda juga. Lalu ada kabar kalau Sevilla ini akan mendatangkan Anthony Martial dengan pinjaman dan opsi pembelian, bahkan di bulan Januari mendatang ya. Ini dikabarkan dari L'Equipe, salah satu media olahraga terbesar di Perancis. Wah, ini kalau jadi ya oke, nggak apa-apa sih, tapi itu tadi ya, siapa yang akan menggantikan, karena kan dengan keadaan Covid dan lain-lain kita butuh kedalaman skuad ya. Lalu dikabarkan juga ini perwakilan dari Julian Alvarez, pemain muda dari River Plate ini akan segera ke Inggris untuk menemui beberapa klub di Inggris. Salah satunya adalah Manchester United yang dikabarkan berminat untuk mendatangkan pemain ini ya. Wah, menarik juga sih ini. Lalu ada kabar juga kalau pihak dari Anthony Martial ini juga telah bertemu dengan FC Barcelona dalam upayanya untuk itu lagi-lagi ya, menawarkan Anthony Martial ke Barcelona. Apakah mau? Lah ini dia nih. Lalu kabar selanjutnya, Manchester United dan Newcastle sama-sama telah mengkontak perwakilan dari Ousmane Dembele yang kabarnya tidak mau memperpanjang kontraknya dengan FC Barcelona. Dembele ini sebenarnya pemain bagus ya, terutama pemain sayap. Cuman keadaan fisiknya sih kalau menurut gue nomor satu itu yang mengkhawatirkan, karena cukup sering cedera. Lalu yang nomor dua, apakah dia ini tepat bermain dengan sistemnya Ralf Rangnick yang butuh pergerakan tinggi, determinasi tinggi, pressing tinggi juga. Dan di pemain sayap kita sudah punya pemain cukup banyak ya. Ada yang terbaru paling tidak kan Jadon Sancho. Belum lagi pemain-pemain muda ya. Dan gaji dari Ousmane Dembele ini kan cukup tinggi. Jadi menurut gua ya jangan ya. Lalu ada kabar kalau apalagi nih, Manchester United cukup lama ini ya tidak membuat gol dari bola-bola mati, baik itu dari free kick maupun juga dari skema corner. Ya menurut gua sih ya kita justru lebih sering kebobolan ya dari skema bola mati, corner maupun tendangan bebas dibanding kita mencetak gol. Dan menurut gue ini salah satu problem yang harus dicari solusinya, diatasi oleh Ralf Rangnick. Ada kabar juga nih, ternyata Eric Bailly itu sudah sampai di airport ketika ditelepon oleh pihak Manchester United dan dicegah untuk memperkuat negaranya di Piala Afrika. Kenapa? Karena Manchester United kekurangan pemain belakang. Kita ketahui Victor Lindelof kan terkena Covid, dan mungkin dengan isolasi dan lain-lain paling cepat mungkin kalau menurut gua ya ringan amatiran 2 minggu lagi baru bisa memperkuat. Sementara kalau memang seperti itu maka kita cuman punya 2 pemain inti saja, dan kita paling tidak butuh 2 pemain cadangan lagi kan. Lalu ada kabar kalau Dean Henderson ini juga dicegah untuk pergi bulan Januari ini karena butuh 3 kiper utama, kiper senior ya. Ini yang diminta oleh Ralf Rangnick. Lalu
Oke, ada kabar juga nih, gosip kalau training ground atau lapangan latihan ini keadaannya lagi tidak bagus, tidak begitu bagus karena pemain juga masih berusaha. Ada dua hal ini ya. Pemain lagi berusaha untuk mengerti konsep permainan yang diinginkan oleh Ralf Rangnick. Di samping itu juga karena cukup lama tidak pernah berlatih kembali ya, karena kan COVID itu tadi. Ya, kalau ini sih komentar gue begini ya, ketika kita pada saat itu kan banyak yang minta pergantian manajer di tengah jalan, dan menurut gue inilah salah satu konsekuensinya. Memang bukan berarti kalau seandainya kita tetap bersama Ole maka akan prestasinya lebih jelek atau lebih bagus. Gue nggak melihat ke arah situ, tapi maksud gue begini, ketika kita melakukan pergantian juga di tengah jalan ya, pelatih baru ini kan punya konsep tersendiri, dan kita ini kan sebenarnya dengan pelatih baru ini maka mengulangi lagi, hampir bisa dikatakan restart lagi dari awal. Nah, ini seberapa cepat pemain bisa beradaptasi dengan konsep yang baru, begitupun juga dengan pelatih yang baru ini, seberapa cepat dia bisa beradaptasi dengan pemain-pemain yang ada dan juga kompetisi ini. Sementara dia ini kan baru pertama kali kan melatih tim Inggris, dan menurut gua ini juga ada plus minusnya, dan inilah yang kita hadapi sekarang, paling tidak kalau dilihat dari penampilan terakhir menghadapi Newcastle. Cuman ya mudah-mudahan bisa cepat ya proses ini. Paling tidak kita bisa finish di zona Eropa, Liga Champions untuk musim ini. Ada kabar lagi apa ini, kalau gue lihat ya tidak begitu banyak sih. Gosip-gosip pemain kurang lebih seperti itu saja. Sekian dulu news update kali ini, singkat saja, ringan amatiran ala gue. Thanks for watching. Jangan lupa sholat, like, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.